mencurahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impactnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aros News dan semua anak bangsa yang ada di seluruh Indonesia, saya Mugiono selaku pimpinan redaksi dari media Aros News ingin memberikan sebuah pencerahan karena Aros News mempunyai tagline akurat dan mencerahkan bagi semua anak bangsa. Berawal dari sebuah data yang kita dapat melalui debat calon wakil presiden 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum tadi malam, tepatnya di malam Sabtu. Untuk anak bangsa, rakyat Indonesia, sahabat Aros News secara khusus, kita sama-sama sepakat bahwa Indonesia sudah lama sekali dijajah oleh bangsa asing. Indonesia sudah lama sekali, sehingga kurun waktu dari Belanda saja sudah 3,5 abad. Sehingga kita juga sama-sama sepakat bahwa kita tidak mau lagi dibohongi oleh siapapun, termasuk calon pemimpin negara ini, baik itu calon presiden maupun calon wakil presiden. Baik, semua anak bangsa sama-sama kita sepakat. Saya ingin memberikan sebuah informasi berdasarkan dari video yang kita sama-sama saksikan bersama di debat cawapres semalam, tepatnya di malam Sabtu tadi malam. Ada calon wakil presiden dari nomor urut 2, Mas Gibran Raka Buming Raka. Pertama, beliau mengungkapkan bahwa dengan program pertama yang diusung juga pernah diungkapkan oleh capresnya Pak Prabowo Subianto, akan menggulirkan program makan siang kita harus gratis dan intervensi. minum susu Kita gratis ingin memberi para susu pelajar. dan makan pagi di Baik seluruh itu SD, sekolah-sekolah bahkan kalau dasar perlu sampai Republik tingkat Indonesia. SMA, Kalau perlu di Pak sekolah Prabowo sampai mengatakan SMP, seperti itu. SMA. Ini sudah dilaksanakan Pertama dan yang sudah kita akan garis dilaksanakan bawahi oleh bahwa Saudara Anies Baswedan Aros di News DKI. punya data. Sudah kita beri susu. dan Program nanti itu akan kita beri sejatinya makan pagi pernah di diungkapkan Pak Prabowo SD di ketika mana banyak orang pemilu yang kurang 5 tahun yang lalu, kurang kampanye beruntung. 5 Menurut tahun yang studinya lalu. Gubernur DKI, Saat itu cawapresnya 1 dari masih Mas 3 Sandiaga anak Uno. di ibu kota Republik ini Pak tidak Prabowo makan juga pagi. mengungkapkan seperti itu, dan Mereka ke sekolah tidak beliau makan pagi karena kurang mampu. dengan lantangnya mengatakan bahwa program ini sudah dilakukan oleh Gubernur DKI saat itu Mas Anies Rashid Baswedan. Dan alhamdulillah ternyata Mas Anies sudah melakukan hal itu terlebih dahulu, sementara Pak Prabowo masih program. Oke, pertama, sehingga program Pak Prabowo ini sejatinya sudah dilakukan Mas Anies saat beliau menjabat, diberikan amanah sebagai Gubernur DKI, ya, dan sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Mas Anies, yang kebetulan beliau juga mencalonkan diri sebagai capres di nomor urut 01. Yang kedua, saya selaku anak bangsa juga ingin mengingatkan Mas Gibran, senior Anda yang pernah bergabung sebagai calon anggota legislatif
dari partai PSI, saya nggak perlu sebut namanya, ya. Dan kebetulan ketua umum PSI adalah adik kandung Anda sendiri. Dia mengatakan bahwa politik dinasti itu dilakukan terlebih dahulu di Yogyakarta, dan itu langsung dibantah oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan saat itu kita tahu Jogja dipimpin oleh Sultan, dan kita tahu juga bahwa Sultan adalah raja yang banyak titahnya dipatuhi, dihormati oleh warga di daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini. Dan saat itu Pak Sultan langsung membantah bahwa dia tidak mengerti tentang undang-undang negara. Nah, sekarang semalam, dan saat itu juga caleg dari PSI yang kebetulan DPR RI, saya nggak perlu sebut namanya, langsung tenggelam namanya. Nah, semalam Mas Gibran mengungkapkan bahwa dengan bangganya Solo, karena dia masih menjabat sebagai wali kota Solo, berhasil melampaui Jogja untuk destinasi wisata, untuk kunjungan turis baik itu lokal maupun internasional, melampaui Yogyakarta dengan bangganya. Namun sayang Mas Gibran, Anda lupa, Anda debat di era digital, Anda debat yang semuanya disorot oleh semua media. UMKM kita sekarang melesat, terlebih wisata media, kita melesat. nasional, TV. Kemarin waktu Anda tidak memegang Idul sebuah Fitri, data. kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Semua Jogja. medsos Itu impactnya. mengklaim, membantah data Anda, termasuk kami dari Arus News, karena Arus News punya tagline akurat dan mencerahkan. Ternyata Jogja memang masih istimewa, daerah istimewa Yogyakarta, Jogja pancen istimewa. Dalam data yang kita peroleh melalui Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 19 sampai 25 April, Jogja kunjungan wisatanya mencapai 1.655.814 para wisatawan dari kurun waktu 19 sampai 25 April. Sedangkan Solo yang Anda klaim melampaui Jogja, berdasarkan data yang saya punya, dan teman-teman para pemerhati data digital juga memiliki data itu, Solo hanya 396.280 kunjungan wisatawan dari mulai 15 April sampai 1 Mei 2023. Jauh banget Mas Gibran. 396.280 dibandingkan 1.655.814. Anda mau coba-coba menggelembungkan angka ini. Anda belum menjadi pejabat nasional. Anda mau mencoba-coba main penggelembungan angka. Anda lupa sekarang era digital yang semuanya men-track dan sangat mudah di-track. Yang kedua Mas Gibran, dan untuk anak bangsa yang berpikir cerdas, tidak fanatik buta, berpikir cerdas, dan tidak mau kembali mendapatkan seorang pemimpin yang tukang bohong, tukang menggelembungkan data. Dan kalau ini benar-benar terlaksana, dan kalau ini benar-benar Anda terpilih menjadi cawapres, artinya ada penggelembungan data yang fantastis buat pemerhati sosial, pemerhati nasional, pemerhati NKRI, anak bangsa, pelajar, mahasiswa,
kaum emak-emak yang berpikir kritis dan cerdas, juga kepala keluarga, kaum milenial, ini sudah jelas ada penggelembungan data sangat besar dan diungkapkan oleh orang yang belum dikasih amanah sebagai calon wakil presiden. Ternyata penggelembungan data besar sekali. Ini penggelembungan angka ini sejatinya sebenarnya harus diwaspadai awal dari indikasi akan melangkahnya terjadi korupsi, penggelembungan. Baik, saya Mugiono mengajak kepada anak bangsa semua elemen tanpa terkecuali. Tentukan pilihan Anda besok 14 Februari. Ya, calon presiden kita punya 3 yang terdaftar, 3 calon presiden. Otomatis yang menang cuma 1, 2 dan 3 kalah. Tentukan pilihan Anda. Masih pengen punya pemimpin yang tukang bohong, masih pengen punya pemimpin yang suka main penggelembungan data, gunakan akal sehat Anda. Saya Mugiono, Arus News, akurat dan